fikih bersuci, bertoharoh, fikih praktis bersuci. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang najis. Jangan mikir macam-macam. Kenali najis, bahwa najis itu hanya ada 7. Sudah kita sebutkan, harus hafal. Selain itu jangan dipikiri sudah. Nah, biasanya di balik ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaan itu yang menjawab adalah pemahaman dia tentang itu semuanya. Najis ada 7, kami ingatkan kembali bahwasanya najis semua yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, baik dari manusia atau binatang, kecuali air mani. Kemudian adalah muntahan, kemudian darah seger atau darah busuk, bangkai, kemudian ada setelah bangkai ada anjing, babi, bangkai, anjing, babi, dan minuman keras. Semudah ya. Sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Muntahan. Darah seger, darah busuk, bangkai, minuman keras, anjing, babi. Selebihnya nggak usah dipikirin. Bangkai sudah dijelaskan. Perlu tambahan, ini kami masukkan catatan bahwa selama ini mungkin mendengar bahwa yang najis dari anjing itu hanya air liurnya saja. Itu pendapat selain dari madhab kita Imam Syafi'i ada mengatakan begitu. Tapi di dalam madhab kita Imam Syafi'i, anjing dan babi yang najis sekujur tubuhnya. Nah sekarang kita berbicara tentang bagaimana najis itu berpindah. Tolong pahami ini biar kita tidak menjadi orang gampang stres urusan najis, lalu kena was-was. Berpindahnya najis akan dikatakan berpindah jika najis tersebut basah atau menyentuh najis dalam keadaan basah. Salah satunya basah, najisnya basah, tangan kita basah, maka berpindah. Atau najisnya basah, tangan kita kering, kita nyentuh najis, pindah. Atau najisnya kering, tangan kita basah, juga pindah. Pokoknya ada basah salah satunya. Kering dengan kering, mohon maaf, unik, antik. Kotoran sapi warna hijau, kayak jamrut, kuring, mengering. Tangan Anda kering, Anda pegang, Anda letakkan, tidak najis tangan Anda. Oh dia kering, ini kering. Jadi kering dengan kering tidak memindah najis. Harus paham itu. Ya, kering dengan kering tidak memindahkan najis. Baik itu najis tampak, tidak ada perbedaan antara najis yang tampak ainiyah atau najis tidak tampak. Contoh lantai itu kena kencing, najis dong. Kering. Lalu kita berjalan di atasnya, kaki kering, ya nggak pindah dong. Lantainya kering, kaki kita kering. Lantainya najis, tahu, tapi kaki kita kering. Tapi tahu lantainya najis, lah kok kaki kita basah, nginjek, najis langsung pindah. Harus paham itu, sederhana. Kemudian ada kaidah sederhana. Segala sesuatu yang diyakini suci tidak akan berubah menjadi najis kecuali jika terkena sesuatu yang diyakini kenajisannya. Ini masalah ilmu. Yakin. Jadi gini, bumi Allah itu semuanya suci. Lantai suci, karpet suci, semuanya suci, rumah semuanya suci karena bukan najis. Najis kan hanya 7. Maka sesuatu yang pada dasarnya asli suci, jangan Anda kepikiran kayaknya najis, nggak perlu dipikirin kecuali ngelihat betul. Contoh, Anda masuk rumah baru, lantainya berdebu dan sebagainya. Pertanyaannya, lantainya suci atau tidak suci? Suci atau tidak suci? Masih bingung. Ya suci, kenapa? Oh kayaknya najis. Dari mana kayaknya najis? Kelihatan kencing? Atau tadi ada orang berdiri kencing? Tidak ada. Maka jangan gampang kepikiran kayak najis. Nggak ada. Selagi Anda tidak melihat orang kencing di atasnya, airnya menggenang lalu kering, Anda saksikan, oh di tehel atau keramik kotak yang keempat kemarin kelihatan najis.
Kecuali Anda melihat begini baru berubah najis. Kalau enggak, jangan dipikiran. Dari mana ilmu najis Anda? Kok tiba-tiba mengatakan, oh najis. Jalan raya Anda sholat di situ sah. Siapa yang mengatakan najis? Tapi kan, kenapa? Tapi takut ada kencing. Dari mana? Oh, orang Cirebon kencing di pinggir jalan. Harus jelas masalah najis, jangan gampang kena was-was itu. Sederhana. Rumah saya najis. Mulai kapan rumah kamu najis? Jadi kencingmu tidak di toilet. Jadi sederhana, permasalahannya adalah belajar yang setengah-tengah terus jadi ustadznya was-was, muridnya was-was, semuanya kacau balau ini. Selesai, jadi kan bikin najis. Makanya lihat, sholat di mana saja suka-suka, nggak usah pakai sajadah. Sehingga kadang kita kalau sholat di hamparan luas, kami sengaja tidak mau dikasih sajadah, khawatir orang menduga kalau sholat di padang pasir harus pakai sajadah. Sehingga tadi jangan kasih sajadah, biar tahu kalau saya sholat di atas tanah sah. Kalau dikasih sajadah, yang lain nggak punya sajadah, oh nggak sholat dong karena nggak punya sajadah. Dan mungkin kita bisa, pernah kita sholat berjalanan, kalau kita nunggu rest area, ini subuh hilang. Tapi kan biasanya ada tempat darurat begitu tuh, ada tempat minggir gitu, pinggir situ. Tapi kalau seandainya ada darurat, jangan sampai ketabrak mobil juga kita. Sekiranya aman, sholatnya gitu. Cari kiblat, selesai. Wudunya pakai, kan sudah tahu ilmu wudu nanti. Pakai air wudu, selesai. Sholat begitu. Nggak usah pakai sajadah, suci. Najis, becek. Becek dari mana becek najis? Mulai kapan becek najis? Lumpur, mulai kapan lumpur najis? Nah ini dari mana najis? Ini kan kita harus jelas. Ini permasalahannya kadang-kadang kita ini kurang ilmu. Karena kurang ilmu, kurang yakin, tidak usah pusing pikir. Selesai. Itu adalah perpindahnya najis, itu adalah dengan yang basah ketemu yang basah, atau basah ketemu kering, kering ketemu basah. Baik. Contoh, bumi Allah adalah suci dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali kita melihat dengan yakin bahwa ada najis di tempat tersebut. Bumi Allah najis, kemudian ada orang kencing di atasnya, maka tempat itu jadi najis. Karena yakin suci, kemudian menjadi yakin kena najis. Kalau kayaknya kena najis, nggak usah dipikirin. Kayaknya. Orang was-was tuh ngerepoti, lantainya udah ada, pakai sandalnya sandal lama, bagian kelingkingnya sudah lubang begitu karena terlalu lama dipakai. Nyentuh lantai di buminya, di kamarnya, rumahnya, balik lagi cuci kaki lagi, nyentuh lantai. Kenapa? Lantainya najis. Ya pertanyaannya, mulai kapan Pak anakmu kok aja dikencing di lantai situ? Ini adalah permasalahan menjadi penyakit was-was. Sederhana. Jadi ilmu itu sederhana. Kemudian kita sekedar mencermati, apakah masjid itu harus ada tempat apa namanya itu? Biasanya antara masjid dengan toilet itu ada kolam begitu untuk nyuci kaki. Apakah harus semacam itu? Kalau ada, Anda tidak usah kritiki juga. Kalau tidak ada juga nggak ada masalah, sebab sudah ada kamar mandinya, toilet, mohon maaf di sana. Oh nanti orangnya bawa najis sebentar. Mulai kapan orang di sini kalau kencing nggak pernah disiram? Jangan di dalam toilet sudah disiram. Kemudian masalah kolam itu ya kalau memang sudah ada ya biarkan, akan tapi yang boleh dicermati adalah sisi lain, sisi kesehatan. Ini jangan-jangan orang Buddhisen cuci kaki di situ, Anda masukkan kaki di situ besok sama ya, kotor. Karena apa? Ini 4 tahun nggak pernah dibersihkan, airnya tidak mengalir. Ini perlu waspada juga, pengennya waspada, tapi mengundang penyakit. Ada penyakit yang menularnya dengan air, ada. Kecuali kolamnya mengalir dan seterusnya. Artinya ada, tidak ada, nggak ada masalah. Yang penting ilmunya yang jadi masalah. Asal di toilet sudah ada kerannya, di tempat wudhu ada kerannya, selesai, nggak ada masalah. Dicuci kakinya basah, ya basah mana? Dari mana najis? Basahnya bekas air wudhu kok, bukan bekas kencing kok. Bahkan kalau ada toilet begini sudah rapi bersih, kemudian mungkin ada barang jatuh ke kamar mandi begitu, kira-kira najis atau tidak? Mungkin ada orang, oh najis, memang kenapa? Kan itu ada kencingnya, mohon maaf. Sepertinya yang kencing tidak disiram itu bukan manusia.
Kalau manusia, kalau kencing umumnya disiram, sudah selesai. Kenapa pusing? Jatuh aja bingung setengah mati. Rata-rata ini orang dewasa semuanya, kalau kencing pasti disiram. Ya sudah, jangan dipikirin najis. Permasalahannya ini loh, kadang-kadang was-was itu membahayakan, karena was-was itu menjadi ibadah tidak khusyuk. Allahu Akbar, ingat sandalnya tadi kayaknya nyentuh, tadi siramnya kurang, kayaknya gitu, mana bisa khusyuk sholat kena was-was. Sehingga kata Imam Ghazali kalau ketemu orang was-was mau dipendung orang itu, sehingga bikin tidak khusyuk juga. Takbir Allah, sering balik lagi sholat kayak belum wudhu, ada wudhu. Baik, jangan kena was-was. Baik, seperti itu tentang pindahnya najis. Kemudian nanti ada najis dibagi menjadi 3, najis mukhaffafah dan sebagainya. Pembagian itu hanya untuk membahas masalah cara mandinya. Adapun hukumnya akibatnya sama. Najis mughalladhah kena baju kita pakai sholat tidak sah. Najis mukhaffafah kena baju kita pakai sholat tidak sah. Najis mutawassithah hukumnya tetap sama. Hanya membedakan najis mukhaffafah untuk cara mensucikannya, dan itu insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kami hanya menekankan masalah urusan najis, jangan ada ragu-ragu. Orang was-was, mohon maaf, kalau Anda tengah jalan kemudian nginjek melenyek gitu, Allah, kira-kira mikir apa? Daun pacek, itu aja langsung digesek-gesek ke debu, selesai. Sambil jalan nanti jangan dipikirin, wah ini empuk, ini korong, dari mana orang buang air di tengah jalan ini? Ini terlalu berlebihan. Ini kan bisa saja timun jatuh, busuk, melenyek, sudah, tidak usah dipikirin. Ya sudah, kalau ternyata nanti kotoran beneran, Anda tidak tahu betul kok, tidak yakin, kecuali kelihatan orang buang air situ lalu diinjek, ya jelas najis dong. Cuman kalau melenyek tok, becek, basah itu, aduh, basah apa ya kira-kira? Tidak usah lihat, sudah. Coba kalau dilihat ini, ceritanya si pinter tapi si aneh, lenyek, apa ini? Langsung ditebak sama tangannya. Kalau saya contohkan begini langsung. Habis begini, lenyek. Langsung disentuh pakai tangannya ini. Aduh, penasaran, dicium. Astagfirullah, najis, lengkap. Kakinya kena, tangannya kena, hidungnya kena, sak kepalanya kena. Harus cuci semuanya. Ini ibaratnya itu. Kenapa harus pakai was-was begitu? Jadi jangan gampang kena was-was pinggir jalan. Ada kecipratan lumpur, dia lumpur. Mau ke masjid batal nggak jadi ke masjid. Kenapa? Kecipratan lumpur. Mulai kapan lumpur itu najis? Ini di pinggir jalan, nih kotoran orang. Orang mana yang buang air di pinggir jalan? Suruh mikir itu. Ini. Jadi jangan ragu-ragu masalah najis ini. Sederhana banget. Salah. Pinggir jalan becek semuanya nggak ada masalah. Kecuali memang di situ ada kuda, ada ini, kemudian mengalir warnanya kuning begitulah, Anda kecipratan langsung, wah baunya juga kerasa. Kalau memang rata-rata di situ binatang juga jarang, nggak usah kepikiran. Kecuali Anda melihat ada cipratan, sudah jangan dipikirin. Ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan atau yang lainnya, salah satu imam berjalan dengan satu orang. Tiba-tiba dari loteng itu tingkat atas begitu, loteng itu tingkat atas. Ada percikan. Yang di bawah bertanya, ini air apa? Dijawab oleh imam yang di samping, jangan dijawab, diam kau. Ini ngapain usil kok banyak tanya-tanya? Tidak ada orang kencing nongkrong di atas ke bawah tuh. Tidak tanya-tanya, macam orang kecipratan apa kayak. Jangan tanya, ini air apa? Seorang imam yang fakih ngerti itu malah ngomong, jangan dijawab, diam. Usil banget tanya ini air apa. Was-was tuh ngerepoti ke rumahnya orang. Ini najis enggak ini airnya? Ini lantainya najis enggak? Sudah tamu kurang ajar banget ini tamu. Ini jangan-jangan najis. Ini nggak bisa begitu ya. Tolong ilmu najis ini perlu dihadirkan supaya Anda tidak tersiksa dengan urusan semacam itu. Belum lagi kalau kita melangkah kepada madhab lain yang lebih luas lagi, ternyata kemudahan-kemudahan itu masih ada. Itu kami berbicara dengan seputar madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu.